Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Harvey Fernanda, pada mata kuliah Decision Support System atau sistem pendukung hukum. Pada sesi ini kita akan membahas salah satu metode dalam pengambilan keputusan, yaitu Analytical Hierarchy Process atau yang disingkat dengan AHP. AHP ini dikembangkan oleh Profesor Thomas L. Satie pada tahun 1970. AHP ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks di mana data dan informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat sedikit pada waktu itu. Dan AHP ini adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang bersifat multiple kriteria. Dan AHP ini merupakan metode yang melakukan pengukuran yang digunakan untuk menentukan skala rasio dari perbandingan pasangan yang discrete maupun kontinu yang diperoleh dari ukuran aktual ataupun preferensi. AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif yang dipilih berdasarkan pertimbangan kriteria yang terkait. Dalam AHP, kita dapat modelkan dalam bentuk hierarki yang seperti pada gambar berikut. Pada level paling atas, itu adalah sebuah masalahnya atau berisi sebagai tujuan. Dan kemudian level kedua, itu berisi adalah sebagai kriteria. Dan kemudian di bawah kriteria, bisa sebagai kriteria bagian atau sub-kriteria. Dan di bawah sub-kriteria atau di bawah kriterianya itu terdapat sebuah alternatif yang menjadi solusi dalam sebuah permasalahan. Berikut contoh implementasi yang diterapkan di industri manufaktur. Dan pengambilan keputusan itu sangat banyak terjadi di industri manufaktur ini. Salah satu permasalahan yang ada adalah masalah dalam menentukan pilihan dari beberapa kandidat atau sekedar mengurutkan prioritas dari beberapa kandidat. Salah contohnya adalah pemilihan kendaraan logistik, pemilihan pekerjaan konsultan, pemilihan rute perjalanan, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Dalam AHP ini kenapa cocok? Karena AHP ini digunakan untuk permasalahan-permasalahan pemilihan kandidat ataupun pengurutan prioritas yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah melibatkan kriteria-kriteria kualitatif yang sulit dikuantitatifkan secara eksak. Dan kemudian masing-masing kriteria ini dapat memiliki sub-kriteria yang dapat dibentuk seperti hierarki pada gambar berikut. Dan kemudian penilaian dapat dilakukan oleh satu atau beberapa pengambilan keputusan sekaligus. Kemudian juga kandidat atau alternatif pilihan sudah tentu terbatas jumlahnya. Apabila suatu permasalahan ingin diselesaikan dengan metode AHP, permasalahan tersebut perlu dimodelkan sebagai 3 hierarki umum. Yang pertama adalah tujuan atau permasalahannya, dan berikutnya adalah kriteria, termasuk sub-kriteria di bawahnya, dan yang terakhir ada alternatif. Jadi ada 3 kelompok tujuan, kriteria, atau sub-kriterianya, dan terakhir alternatif. Sebagai contoh, ini misalnya seorang manajer dihadapkan pada permasalahan untuk pemilihan armada logistik yang paling sesuai. Permasalahan ini dapat dimodelkan seperti pada gambar berikut. Dalam model ini terlihat ada beberapa level baris yang membentuk sebuah hierarkinya. Level bagian atas adalah bagian yang merepresentasikan tujuan. Dan kemudian level kedua di bawahnya merupakan level kriteria dan sub-kriteria, sedangkan level paling bawah menunjukkan kandidat yang akan dipertimbangkan untuk pilihan. Pada konsep dasar AHP adalah penggunaan metrik perbandingan berpasangan untuk menghasilkan bobot relatif antar kriteria maupun alternatif. Suatu kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lain dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan di atasnya. Sebagai contoh, kriteria spesifik dan kriteria biaya akan dibandingkan
seberapa pentingnya dalam hal memilih armada transportasi. Begitu juga bentuk alternatif. Kendaraan A, B, C akan dibandingkan secara berpasangan dan akan dibentuk matriknya dalam hal subkriteria biaya pemeliharaan misalnya. Nilai-nilai yang disarankan untuk membuat matrik perbandingan berpasangan ini adalah 1, 3, 5, 7, 9, di mana 1 adalah sama pentingnya dan ketiga adalah lebih penting sedikit. Kemudian untuk 5 lebih penting secara kuat dan 7 lebih penting secara sangat kuat dan 9 lebih penting secara ekstrim. Selain nilai-nilai tersebut, nilai-nilai diantaranya juga bisa digunakan, yakni 2, 4, 6, dan 8. Nilai-nilai ini menggambarkan hubungan kepentingan di antara nilai-nilai ganjil yang disebutkan tadi. Sementara jika kepentingannya terbalik, maka kita dapat menggunakan angka resiprokal. Dan misalnya perbandingan berpasangan antara kriteria 1 dan 3 adalah 1/5, yang artinya kriteria 3 lebih penting secara kuat daripada kriteria 1. Dengan menggunakan perbandingan berpasangan tadi, kita dapat mengetahui kepentingan relatif antar dari kriteria tersebut. Tadi kita udah menyinggung untuk metrik perbandingan berpasangan. Jadi, kita bisa simpulkan metrik perbandingan berpasangan adalah metrik berukuran N kali N dengan elemen A, I, J, yang merupakan nilai relatif terhadap tujuan ke I terhadap tujuan ke J. Dalam AHP, ada sebuah konsep yang disebut dengan konsep agent vector. Ini digunakan untuk melakukan proses perankingan prioritas terhadap kriteria berdasarkan metrik perbandingan yang berpasangan. Apabila A adalah metrik perbandingan berpasangan, maka vektor bobot akan berbentuk A kali W per pangkat T sama dengan N W pangkat T. Sehingga dapat dimodelkan dengan cara menormalkan setiap kolom J dalam metrik A dengan model sigma I AIJ sama dengan 1 yang disebut dengan A-aksen. Untuk setiap baris I dalam A-aksen, hitunglah nilai rata-rata dengan model WI sama dengan 1/N dikali sigma J AIJ, dengan WI adalah bobot tujuan ke I dari vektor bobotnya. Dan kemudian kita melakukan uji konsistensi. Misalkan A adalah metrik perbandingan berpasangan dan W adalah vektor bobot, maka konsistensi dari vektor bobot W dapat diuji sebagai berikut. A, W pangkat T dengan model T sama dengan 1/N, sigma N dan I sama dengan 1 dengan elemen KI pada AWT, elemen KI pada W pangkat T. Dan kemudian untuk menghitung indeks konsistensi sama dengan CI, consistent index sama dengan T dikurang N per N dikurang 1. Setelah kita melakukan pengujian uji konsistensi dan kemudian dilakukan perankingan. Misalkan ada N tujuan dan M alternatif pada AHP, maka proses perankingan alternatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk setiap tujuan I, tetapkan metrik perbandingan berpasangan A untuk M alternatif, dan kemudian tentukan vektor bobot untuk setiap A yang merepresentasikan bobot relatif dari setiap alternatif ke J pada tujuan ke I, SIJ. Kemudian dilakukan penghitungan total skor. SJ sama dengan sigma I SIJ kali WI. Dan setelah itu kita lakukan pemilihan alternatif dengan skor tertinggi. Setelah mendapatkan skor tertinggi, kita dapat memilih alternatif tersebut berdasarkan tingkat skornya. Dan untuk perhitungan HP
dengan model simulasinya kita bahas pada video berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.